Halo teman-teman, ketemu lagi di Newsroom. Nah, kita mau diskusikan sesuatu hal yang bikin rame. Pilkada nggak selesai ya. Iya, PSU lama ya. lagi di Barito Utara. Barito Jadi, Utara. nah Barito Utara ini teman-teman, kalau teman-teman ngikutin yang kemarin ya Pilkada PHPU yang pertama kali kemarin, itu Barito Utara adalah salah satu daerah yang melakukan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulangnya waktu itu diperintahkan MK hanya di 2 TPS dengan selisih 8 suara saja. Iya, benar. Nah, ini nanti aku juga mau tanya ya ke Mas Fadli dan ke Mas Haikal soal 8 suara ini. Nah, tapi sebelum sana, jadi kan kemarin MK mutusin pemungutan suara ulang di 2 TPS karena ada selisih 8 suara. Sudah dilakukan pemungutan suara ulang, dibawa lagi ke MK, dan ternyata hasil putusannya sama MK, 2 calon itu didiskualifikasi semuanya, sehingga harus dilakukan bukan PSU sih, pilkada ulang di seluruh TPS. Jadi yang tadinya cuma 2 TPS, ini di seluruh TPS dalam waktu 90 hari ya? 90 hari. 90 hari sejak dibacakan. Nah, saya mau tanya nih ke mas-mas berdua ya. Pertanyaan pertama saya, gini, di awal itu kan MK memutuskan pemungutan suara ulang karena selisih 8 suara. Mas Fadli kan pernah punya pengalaman nih. Waktu itu, ini kan saya mau ngomongin, jangan langsung ngegas dong. Saya anaknya gampang deg-degan sekarang. Pengalaman Emosi ngeliat saya kan belum pernah jadi Kayak dengerin dulu kalau orang ngomong. Saya lanjutin kan nih? Kan Mas Fadli pernah punya pengalaman mengawal sebuah daerah yang PSU dengan selisih berapa waktu itu di Muna? Oh iya, 2 TPS juga, Bu. 2 TPS selisihnya berapa? Nggak lupa, cuma 2 TPS ya. 2 TPS diperintahkan. Nah, bukan konsekuensi sih. Masih ingat Ibu ya, saya kemuna. Tahun berapa deh? 2016 ya? Iya, ingat saya. Nah, terus konsekuensi logisnya adalah ketika pemilu atau pilkada itu diulang dengan hanya TPS yang sangat sedikit, konsekuensi perilaku politik ya, perilaku aktor politik adalah jor-joran pasti mereka ngeluarin uang sebanyak-banyaknya nih. Pokoknya ya cuman di 2 ini, pertarungannya cuma di 2 ini, habis-habisan deh gue di sini. Logik kontestasinya. Iya, logiknya kan pasti kayak gitu. Termasuk juga yang di Barito Utara ini. Nah, ini kan pasti juga, dan ini yang terjadi kan di yang kedua ini. Nah, pertanyaan saya tuh gini, sebenarnya MK akan ngebayang itu nggak sih ketika dia memerintahkan hanya 2 TPS. 2 TPS tuh akan ada konsekuensi logik perilaku politiknya akan begitu, menurut teman-teman gimana? Pertama sih menurut saya bahwa itu jadi pertimbangan, saya menduga dengan sangat kuat pasti, Mbak. Pasti itu akan jadi pertimbangan. Tapi kan bagi MK pun sebetulnya, ini saya bukan juru bicara MK ya, tapi bacaan terhadap sikap dan putusan MK. Bagi MK pun sebetulnya juga anomali. Kenapa 2 TPS yang kemudian diperintahkan untuk PSU di PHPU yang pertama itu, pertama karena memang problem penyelenggaraan pemilunya terjadi di 2 TPS itu. Itu satu ya, problemnya terjadi di 2 TPS itu. Dan problem di 2 TPS ini itu signifikan mempengaruhi pemenang pilkada. Nah, tadi kan Mbak Tivis bilang selisih suaranya cuma 8. Nah, kalau selisihnya suaranya cuma 8 dengan pemilih TPS di pilkada itu 1 TPS 600 orang, Mbak. Artinya kalau dilakukan PSU ya dengan persoalan di 2 TPS itu kan berarti signifikan mempengaruhi pemenang pemilihan dengan selisih hanya 8. Nah, jadi anomali MK sebetulnya juga di sana. Bahwa nanti dampaknya adalah dari perilaku politik, baik itu kontestan maupun pemilih. Karena dia bisa petain tuh, Mbak. Betul. Si peserta pilkadanya bisa petain. Yang 1.200 orang di 2 TPS ini siapa, mereka bisa tahu by name, by address-nya tuh. Nah, kejadian tadi Mbak Denis ingatkan yang di Muna 2016 ya, itu kan pilkada tahun 2015. PSU-nya 2 TPS. Saya khawatir juga waktu itu karena di kawal Brimob lengkap menggunakan senjata, dan itu marking yang dilakukan oleh peserta pilkadanya udah by name, by address. Jadi mereka udah bisa hitung si keluarga ini, nama ini akan pilih siapa, si keluarga ini akan pilih yang mana. Nah, di hari TPS itu bahkan ada yang dijemput, diantar segala macam. Karena karena 2 TPS itu PSU dilaksanakan di 1 gor gitu aja. Sama Pak Hadar tuh, Pak Hadar masih jadi KPU dan Mas Ari Budiman gitu. Nah, ya chaos juga, ada penembakan waktu itu terjadi dan ada perseteruan.
Nah, jadi anomalinya di sana memang. Tapi menurut saya sih kan tidak hanya melihat konsekuensi dari putusan MK itu saja, bahwa secara teoritik dan perilaku akan terjadi seperti itu, kan yang perlu dipikirkan oleh negara ya, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, mitigasi dari konsekuensi perilaku itu. Menurut saya sih kuncinya juga di sana. Bagaimana melaksanakan PSU sebaik-baiknya, kemudian perilaku peserta pilkada yang akan melakukan marking terhadap setiap pemilih itu dengan politik uang dan segala macam mesti dicegah. Apalagi kalau cuma 2 TPS kan relatif lebih mudah melakukan proses. Harusnya. Nah, itu sih menurut saya Pak. Jadi bahwa itu berkonsekuensi kepada perilaku aktor ya, tapi kan negara kan tidak hanya berarti sampai di sana. Mitigasi dari perilaku itu apa? Kan itu fungsi organisasi negara itu. Nah, kalau Mas Haikal melihatnya dengan ketika dia sudah diulang, dibawa lagi ke MK, terbukti ada politik uang, tadi kan Mas Wadi bilang ya negara harusnya hadir dong mencegah, dan ada nggak terjadi pencegahan itu? Nah, sebenarnya ketika bicara pencegahan, ini kan suatu proses yang cukup kompleks ya. Apakah kemudian pekerjaan Bawaslu menjadi berhasil di sini? Saya rasa terbuktinya tidak gitu ya. Dan pengawasan itu sendiri sepertinya memang tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh pada buktinya. Karena menariknya juga di kasus Barito Utara ini kan ada terjadi operasi tangkap tangan. Bahwa ada sejumlah orang di satu rumah yang merupakan digerebek yang rumah keluarga dari pasangan calon 02, kalau informasinya seperti itu, yang kemudian digerebek oleh warga, termasuk juga oleh pendukung pasangan calon 01 pada saat itu. Sehingga kemudian ditemukanlah ada bukti, disitulah mulai terungkap terkait dengan jumlah besarnya berapa dan sebagainya, karena memang ada operasi tangkap tangan itu, dan yang tersangka dan juga bukan lagi tersangka ya, karena sudah dipidana kan gitu, sudah ada putusannya, sudah dijatuhi hukuman pidana. Dan ya itu membuktikan bahwa yang akhirnya menemukan itu kan bukan negara ya, dalam tanda kutip adalah Bawaslu dalam hal ini, tetapi masyarakat dan juga si lawannya pendukung dari 01 yang kemudian mencoba mencari tahu bagaimana perilaku dari pendukung 02 untuk melakukan tindakan pemberian uang tersebut. Nah, cuman saya juga mau nyambung yang tadi Kak, terkait dengan apakah kemudian MK tidak mempertimbangkan. Nah, ini memang saya sepakat dengan Bang Fadli bahwa tentu MK mempertimbangkan ya dengan ada kondisi seperti ini. Dan kalau kita lihat juga di kasus Barito Utara ini kan di putusan PHPU yang sebelumnya ya, yang pertama kali, itu kan permasalahannya sebenarnya bukan permasalahan politik uang, tetapi permasalahan DPT. Ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali, atau setidaknya menurut MK itu ada surat-suara yang digunakan oleh orang yang tidak berhak. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat, jadi kalau kita mau mencari ya pangkalnya, ini berada sebenarnya dalam proses yang harusnya bisa diselesaikan dan diminimalisir terjadinya kesalahan prosedur dan sebagainya gitu kan. Nah, yang kemudian ya permasalahan kemudian keduanya adalah ya memang di dalam proses pelaksanaan PSU ini terlihat bahwa PSU ini hanya dilaksanakan secara dalam tanda kutip seperti formalitas saja gitu. Kemudian yang PSU yang pertamanya. Iya, yang PSU yang kemudian digugat ini ya, yang kemudian digugat yang di 2 TPS itu kemudian terlihat memang hanya formalitas saja gitu. Ketika tidak ada pengawasan yang dilakukan dengan cukup baik, dan kemudian dengan saya rasa sudah cukup sangat terbuka lah ya, sangat terbuka tindakan yang dilakukan oleh baik pasangan 01 maupun 02, itu kan menunjukkan bahwa memang perilaku pembelian suara itu sudah dilakukan sangat terbuka. Nah, itu yang kita herankan, kenapa kemudian perlu ada OTT terlebih dahulu, baru kemudian ini dan perlu dibawa ke MK terlebih dahulu, baru ini kemudian bisa dilihat sebagai satu tindakan yang kemudian secara signifikan mempengaruhi proses pelaksanaan pilkadanya. Nah, itu kan, jadi kan ini dua-duanya didiskualifikasi ya. Yeah. Kalau yang satu yang terbukti digerebek massa itu kan dia diketemukan uang ternyata berapa sih, 200 jutaan ya kalau nggak salah. Diketemuin uang di situ, dan besarannya satu kepala tuh bisa sampai 16 juta. Yeah. Dan itu kan terbukti ya, terang benderang. Nah, yang satu lagi didiskualifikasinya? Kalau yang ini menariknya ya, memang di putusan ini makanya banyak yang bilang ini adalah putusan monumental, karena saya nggak tahu ya, mungkin cuman sepengetahuan saya ini baru pertama kali sih ada pemohon yang juga dihukum dari permohonannya sendiri gitu ya.
didiskualifikasi karena dia juga terbukti di dalam proses persidangan di MK. Dan jadi pada saat itu, nah ini apa ya? Saya merasa ini adalah pola pertarungan yang habis-habisan itu bahkan sampai di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi bukan pendukung ya, jadi pihak terkait atau 02 ya, calon 02 yang menjadi pihak terkait itu menghadirkan juga saksi yang membuktikan bahwa pihak 01 atau dalam hal ini pemohon itu juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi besarannya aja beda ya. Besarannya aja beda. jadi apa ya, ibaratnya mungkin sederhananya, masa gue sendiri yang kena gitu ya. Kita orang sama-sama kok, orang ini sama, akhirnya saling membuktikan bahwa keduanya salah, dan di situ MK memilih untuk di dalam pertimbangannya MK menyebutkan secara eksplisit bahwa MK memilih untuk mendiskualifikasi keduanya karena MK menilai bahwa tindakan dari kedua pasangan calon tersebut telah mendegradasi pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip itu sendiri gitu. Nah, ini kan MK memutuskannya gini. Jadi koalisi partainya tetap sama ya. Tetap sama. Koalisi partainya tetap sama. Nah, di beberapa putusan MK itu kan misalnya ya yang kemarin diulang gitu ya. Itu kan tidak ada hukuman untuk partainya. Iya. Nggak ada hukuman untuk partainya, atau misalnya ya kita sebut aja lah ya, misalnya kayak di Serang kemarin nggak ada hukuman untuk menterinya gitu ya. Nah, sebetulnya siapa yang kemudian bisa melakukan tanda petik ya hukuman kepada pelakunya? Kalau ini kan MK cuman ya udah diulang aja, tapi apa sih penghukuman untuk aktornya itu sendiri gitu? Kalau misalnya kayak kejadian pilkada yang kelalaian penyelenggara pemilu dalam keterpenuhan syarat ya, mestinya KPU dan Bawaslu juga bertanggung jawab, menurut saya, Mbak. Nah, bisa saja MK memerintahkan ke depan ya, ini kita bicara ke depan ya, memerintahkan di putusannya itu meminta kepada evaluasi pada penyelenggara pilkadanya oleh otoritas yang punya kewenangan untuk mengevaluasi itu. Karena KPU itu lembaga hierarkis, ya atasannya yang mesti mengevaluasi. Atau bisa juga diperintahkan kepada DKPP misalnya, itu kan bisa juga. Nah, kalau menteri, ya presiden mestinya yang mengevaluasi. Dan itu menurut saya sih bisa ke depan perlu dipikirkan ya. Karena MK ini adalah electoral court ya di Indonesia ini. Ya semua aktor yang berkaitan dengan integritas penyelenggaraan pemilu itu ya bisa di-mention MK di amar putusannya itu. Jadi saya sih setuju saja kalau itu dipikirkan ke depan berlaku. Karena agar koreksi terhadap penyelenggaraan pemilu itu tidak parsial, Pak. Kalau sekarang kan hanya hasilnya saja yang dikoreksi dengan penuh dengan kecurangan, tapi penyelenggaranya yang punya banyak masalah juga menyelenggarakan lagi kan sama dengan bohongannya itu. Nah, termasuk juga misalnya ada menteri yang ikut cawe-cawe, ada ASN yang ikut cawe-cawe, yang mestinya mereka tidak boleh ikut, itu juga mesti dikoreksi, dan itu di-mention oleh MK dalam putusannya, dan itu dilaksanakan oleh pejabat yang punya otoritas untuk mengevaluasi itu, karena memang MK kan nggak punya kewenangan eksekusi kan. Nah, dan salah satu logika MK yang digunakan MK untuk mendiskualifikasi kedua pasangan calon itu kan karena MK melihat bahwa praktik politik uang ini menimbulkan ekses, sehingga kalau calonnya tetap sama atau hanya salah satu yang didiskualifikasi, maka siapapun calon yang terpilih nantinya itu kemudian akan artinya pilkadanya akan menghasilkan figur yang cacat secara hukum ataupun secara moral gitu ya. Nah, seharusnya kan logika itu kita bisa gunakan juga untuk memberikan hukuman kepada penyelenggara ataupun aktor partai politik gitu. Bahwa kalau ini prosesnya yang akan sudah bermasalah, artinya kan ada kecacatan moral di dalam proses penyelenggaraannya kan gitu. Dan itu kan harusnya juga bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada penyelenggara pemilunya, kepada partai politiknya gitu. Namun kan memang mekanisme yang tersedia saat ini memang harus menempuh jalur berbeda ya. Jadi hasilnya dan proses itu di Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian kalau kita ingin menghukum penyelenggara kita harus ke DKPP terlebih dahulu gitu. Nah, kedepannya memang kalau kita bisa memikirkan apakah kemudian itu bisa dikorelasikan gitu ya, itu kan menjadi lebih menarik untuk MK memberikan perbaikan yang lebih komprehensif. Nah, sebagai publik apa sih yang bisa kita lihat dari kejadian di Barito Utara ini ya? Karena kan pasti ada publik yang melihat nih nggak selesai nih proses pilkadanya gitu ya. Pilkadanya kan November ya kemarin, ini bulan Mei nggak selesai prosesnya, rumit, panjang gitu ya. Nah, apa yang bisa publik
yang bisa publik ambil gitu sebenarnya dengan kejadian di Barito Utara ini? Pilkada itu kan butuh biaya ya, dan itu kan dibiayai oleh APBD dari anggaran pajak masyarakat juga. Kalau masyarakatnya misalnya terlibat dalam praktik culas dalam penyelenggaraan pemilu, dan kemudian diperintahkan pemungutan suara ulang, memakan lagi APBD maupun APBN, itu yang rugi juga masyarakat. Jadi kesadaran itu yang memang harus terus-menerus dilakukan kepada publik kita. Mungkin mereka berpikir, oh PSU lagi, nanti kita akan didatangi lagi oleh tim ses segala macam. Udah habis duitnya. Iya, nggak sedangkal itu cara melihatnya. Ini masyarakat mesti berpikir bahwa pemilu itu dibiayai oleh uang negara. Uang negara dari mana? Ya dari pajak masyarakat. Nah, pajak masyarakat yang dibayarkan kemudian kalau habis untuk membiayai event demokrasi yang tercederai atas perilaku masyarakat juga. Nah, mestinya kan itu kita bisa berpikir ulang. Masyarakatnya mesti disadarkan bahwa toh misalnya calonnya mau ngasih uang ya jangan mau. Kalau saya sih sudah berekspektasi ya, kepada publik, kepada masyarakat itu menolak praktik politik uang. Karena bagaimanapun selain itu akan merusak konsep representasi keterwakilan dalam 5 tahun, itu juga akan merugikan masyarakat kalau nanti misalnya ada proses hukum yang memerintahkan dilakukan pemilu ulang. Selain melelahkan secara psikologis, secara politik, secara ekonomi kan juga merugikan masyarakat. Mas Ikal? Ya kalau saya ya gak jauh berbeda ya Kak, bahwa memang sebenarnya kan ini menjadi menjadi peringatan bagi kita bahwa MK itu nggak hanya memutus sekali saja lalu kemudian kalau menutup mata ketikanya terjadi kecurangan yang lain. Bahkan kan seperti Barito Utara ini menunjukkan bahwa kecurangan di tempat yang sedikit itu bisa kemudian membuat harus dilakukan pilkada ulang gitu loh. Artinya kan biayanya jauh lebih besar. Seharusnya kan di Barito Utara ini hanya kecil lah ya, kita bisa katakan hanya di 2 TPS kok. Artinya kan biayanya tidak begitu tinggi. Tapi ketika ini diperintahkan kembali untuk melakukan PSU di seluruh TPS di satu kabupaten, maka kan biaya yang ditimbulkan akan lebih besar juga dan masyarakat juga akan akhirnya tidak mendapatkan figur pemimpin kan untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya kan PJ lagi nih. Untuk 90 hari ke depan tuh harus PJ lagi sampai nanti kemudian selesai. Dan jangan sampai kalau kemudian itu terulang lagi gitu ya, itu malah akan menimbulkan yang pasti proses berjalannya pemerintah di daerah itu pasti akan bermasalah. Kenapa? Karena tidak ada pemimpin ataupun kepala daerah yang definitif di situ. Dan jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan hasilnya baru nanti akan selesai di daerah yang melaksanakan pilkada ulang karena hanya punya satu pasangan calon, namun yang menang kata kosong gitu kan. Itu kan sebenarnya kita tidak harapkan. Jadi ya memang ini pembelajaran lah bagi masyarakat bahwa jangan beranggapan karena jumlah TPS-nya kecil, maka kemudian karena atensinya juga tidak begitu tinggi misalnya, lalu kemudian ya makin bebas saja tindakan-tindakan seperti ini. Karena kan ya baliknya akhirnya yang akan dirugikan masyarakat juga. Gitu. Dan di MK ini kan sebetulnya mekanisme mengembalikan hak elektoral ya. Iya. Jadi ya bukan bermaksud berpanjang-panjang sebetulnya, tapi ketika di situ hak elektoral itu tercederai, tentu sama MK akan dipulihkan kan hak elektoralnya. Jadi kalau memang ya ini tadi karena yang tadinya hanya di 2 TPS, tapi karena ada perilaku tadi akhirnya justru yang balikin hak elektoralnya dengan semuanya harus diulang. Artinya MK juga nggak pernah berharap untuk memutuskan PSU kan gitu ya. Gitu. Udah kayaknya ya. Iya. Saya udah ditunggu Mas Heroik. Udah ngintip Mas Heroik. Oke, makasih teman-teman udah menyaksikan Newsroom episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.